Halo semuanya, ketemu lagi di channel Panlala. Kali ini saya harus menyempatkan membuat video untuk tanya jawab lagi. Ya, jadi saya senang banget ternyata mendapatkan pertanyaan yang bisa saya jawab melalui video. Akhirnya nanti bisa jadi referensi banyak teman-teman gitu ya. Untuk yang punya rencana mau beli mobil limo bekas taksi. Ini kebetulan beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu kita dapat DM di Instagram dari ID Instagramnya itu Ovan Tioriet piye ya macane ya. Ya, tapi terima kasih. Namanya mungkin Mas Ovan ya. Mas Ovan, terima kasih banyak. Pertanyaannya ada beberapa ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pertanyaan dan bagus-bagus semua. Makanya saya putuskan saya tidak mau jawab di DM ya. Saya bakal jawab lewat video, agar ini juga bisa jadi konsumsi teman-teman yang lain nanti, yang mungkin juga punya unek-unek pertanyaan yang sama. Ya, jadi ini pertanyaannya bagus-bagus. Kita jawab satu-satu ya, Mas Ovan. Terima kasih banyak ya pertanyaannya. Oke banget. Jangan-jangan Mas Ovan ini juga sudah biasa pegang limo kalau saya lihat dari model pertanyaannya gitu. Atau minimal sudah terbiasa juga memahami beberapa mobil mungkin ya. Pertanyaan pertama langsung aja ya. Oh ya, sebelum jawab pertanyaan teman-teman, kita juga mau pesan jangan lupa tetap jaga jarak ya di kondisi seperti ini. Saya ini masih libur, jadi ada penerapan libur gantian gitu ya di kantor. Saya libur seminggu, ini sudah hari yang kelima. Besok hari yang terakhir saya libur. Jadi Senin saya sudah masuk seperti biasa, beraktivitas seperti biasa. Nanti kita akan buatkan juga video update stok terbaru, pengerjaannya, pesanan teman-teman sejauh mana gitu ya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Yang pertama, Om mau tanya, untuk repaint taksi X Limo yang dijual berapa lapis? Ini cat ya, cat berapa lapis? Cat itu catnya 2 lapis, clearnya 2 lapis. Itu yang biasa, warna-warna biasa, hitam, putih, abu-abu gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang pesan warna candy, ada yang warna candy kemarin, itu otomatis kita ada dasaran yang harus dikerjakan, yaitu cat warna silver dulu. Jadi kemungkinan jadinya 4 lapis malah sama clear itu kalau untuk yang candy ya. Karena berbeda, makanya kenapa kok pemesanan candy ada tambahan biaya cat gitu ya, karena emang kita ngeluarin catnya lebih banyak. Kalau yang biasa kita hanya 4 lapis sama clear, kalau candy jadinya bisa 8 lapis berarti kan. Kemudian pertanyaan yang kedua, warna bestseller yang selama ini dipilih customer apa ya? Bestseller kita di Surabaya itu hitam. Kita selalu ngecat mobil warna hitam paling banyak. Bahkan bisa 30% dari stok kita cat hitam. Jadi maksudnya kalau dari 100 mobil ya bisa jadi 30 unit hitam. 30 unit hitam dan sisanya baru warna-warni. Kalau yang warna yang ngejreng-ngejreng ya kayak kuning, merah Ferrari itu cukup banyak kita dari dulu. Kuning, hijau yang gitu-gitu pesanan biasanya. Kalau nggak ada pesanan kita biasanya malah nggak ngecat. Kecuali kuning kita mulai nggak ada pesanan, kita chatin aja, biasanya memang pasti ada yang mau gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, kenapa limo waktu beroperasi sebagai mobil taksi jalan 120 km per jam itu ada bunyi peringatan? Apakah unit tersebut sudah dilepas kalau mobil dijual? Oh iya, ya memang kalau selama mereka jadi taksi bukan 120 sebenarnya, tapi 100 lebih itu langsung muncul kayak peringatan. Ada suara di dashboard itu. Ketika mereka dijual jelas dilepas. Ya, jadi udah boleh lebih dari 100. Kalau jadi taksi mereka nggak boleh lebih dari 100. Berbahaya ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, untuk rekomendasi pembelian spare part limo, rekomnya di mana ya? Tempatnya di Surabaya yang murah dan terpercaya. Sebenarnya kalau murah ya rata-rata hampir sama ya. Murah itu biasanya gini, spare part limo itu karena dia ada yang orisinilnya sama ada yang KW-nya, akhirnya harganya memang berbeda dan biasanya berbedanya itu jauh gitu ya.
Nah kalau kita nyari murah-murahan antar toko, selisihnya juga nggak banyak, biasanya paling ya berapa ribu gitu ya. Kalau kita biasanya beli itu di New Raya, di Gedung Doro, atau ada juga kalau New Raya kosong atau karena nunggu terlalu lama ya cari vendor lain. Sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya ada butuh spare part atau apa terkait dengan limo, teman-teman nanti bisa hubungi nomor admin, tidak apa-apa. Nanti juga kita akan kasih info vendor mana yang mungkin ada barangnya, nggak apa-apa, nanti kita bantu nanyain. Lalu teman-teman nanti bisa menghubungi Mas Yayat ya. Mas Yayat itu yang biasa mengurusi vendor. Saya juga dibantu sama dia kalau urusan spare part dan lain-lain. Bahkan aksesoris juga dibantu sama dia. Dia juga banyak kenalan vendor, baik spare part maupun aksesoris. Kira-kira gitu ya jawabannya kalau untuk spare part. Terus pertanyaan ke 5. Untuk limo ekstraksi bekas laka itu tetap dijual ke customer atau unit dikembalikan ke kantor pusat Bluebird Jakarta. X tabrak, kita sebenarnya ada beberapa kategori tabrak yang harus ini ya. Yang pertama, laka ringan sampai dengan berat, bahkan sangat berat, itu sebenarnya akan tetap diperbaiki ya di Surabaya, nggak mungkin dikembalikan di Jakarta. Kalau mobilnya ini parah, kerusakannya lebih dari 75%, berarti diambil pihak asuransi ya. Jadi seberat apapun lakanya, selama biaya perbaikannya kurang dari 75% dari pricing mobil, pricing unit terkini ya, itu pasti diperbaiki. Sehingga memang ada kemungkinan nggak teman-teman tuh akhirnya beli yang bekas tabrak? Iya, ada. Bahkan yang tabrak parah akhirnya juga terjual, iya pastinya. Sehingga ya saran saya sih ya tetap harus pilih unit. Kita ada video cara pilih unit, nanti ada di suggest ya di pojok kanan atas kalian. Nanti coba cek gimana sih milih bodi mobil yang X tabrak. Nah, kalau tabrakan berarti terkait sama bodi. Cuman jangan khawatir begini, perbaikannya tuh emang hampir sempurna gitu ya. Apalagi kalau ada spare part, bagian-bagian mobil yang memang sudah tidak bisa diperbaiki, akhirnya pasti akan diganti baru. Gampangannya kayak kap mesin, bumper, spakboard kanan kiri, itu kalau rusaknya parah susah diperbaiki ya pasti ganti baru. Bagasi ganti baru kalau rusaknya parah ya. Tapi kalau misalnya rusak cuman dekok, benturan beberapa, itu akan dilihat. Kalau misalnya bisa diperbaiki ya diperbaiki gitu ya. Tapi kalau kembalikan ke Jakarta enggak kita. Oke. Pertanyaan ke-6, kalau pembelian limo secara kredit pakai apa ya biasanya leasingnya atau lewat bank? Tenornya biasanya berapa tahun? Leasing kita yang rekanan sama Adira itu rekanan sama Bluebird Pusat ya. Cuman kondisi sekarang ini yang karena suasana berubah dengan adanya COVID ini, memang TDP-nya naik ya, mereka juga harus jaga-jaga kan ya. Kemudian yang perlu juga teman-teman ketahui, sebenarnya ada nggak pembiayaan lain yang bisa cover mobil bekas taksi? Ada, sebenarnya banyak, tergantung kita masuknya lewat mana nih gitu, siapa yang bantu sebenarnya gitu ya. Bisa saja dibantu oleh leasing lain yang selain Adira sebenarnya teman-teman. Yang penting ini aja, untuk pembelian kredit memang harus komunikasi sama sales, minta leasing apa. Sebenarnya semua leasing mungkin mau, tapi karena ini suratnya masih atas nama perusahaan, itu yang membuat terlambat sebenarnya. Gak semua jadinya mau gitu. Nah, tapi jangan khawatir, selain Adira ada yang mau, dan enggak sedikit juga ada 2 atau 3 leasing yang masih mau. Bahkan ke Pegadaian juga bisa terakhirkan kita. Kalau untuk leasing lain contohnya ada Kelipan Auto, itu juga sempat melakukan pembiayaan di kita. Kalau bank, saya pernah dapat beberapa pembeli itu yang memang pencairannya dari BRI juga pernah. Ya jadi dicoba aja teman-teman, kalau punya rekanan kenalan di leasing ya coba aja, mau nggak melakukan pembiayaan untuk pembelian limo X taksi gitu ya. Pertanyaan ke-7 ya, ke-7 terkait garansi pembelian limo. Bagaimana garansi yang diberikan untuk mobil ini kepada customer mengingat KM sudah sangat tinggi? Yang pertama, ketika mobil keluar tercatat KM awal pengambilan di Bluebird gitu. Awal maksudnya setelah waktu teman-teman ambil itu KM-nya berapa, itu yang nanti dihitung. Karena garansi Bluebird hanya diberikan maksimal sampai dengan penambahan 6.000 km atau 6 bulan
atau 180 hari. Ya, jadi cuman penambahan 6.000 km, bukan, kalau nggak salah tuh ada di medsos Facebook tuh ada yang nulis 60.000, bukan ya, 6.000 km. Itu masa garansi yang diberikan oleh Bluebird untuk mesin. Nah, ini tolong digarisbawahi. Banyak yang salah kaprah ketika pembelian, salesnya bilang garansi 6 bulan. Dan tidak ditanyain lagi yang digaransi apa. Nah, yang digaransi ini cuman mesin. Ya. Jadi selain mesin sebenarnya tidak ada garansinya. Kaki-kaki tidak masuk garansi. Teman-teman harus ngecek saat beli pertama. Terus ada juga yang beranggapan garansi itu seperti pelayanan asuransi. Jadi kalau baret mintanya diperbaikin di full, itu juga nggak bisa sebenarnya, ya. Jadi garansi hanya untuk mesin. Dan yang dimaksud mesin itu adalah segala sesuatu yang ada di badan mesin dan dalamnya, bukan yang lain di luar mesin loh. Jadi ada juga teman-teman yang AC itu rusak gimana, masuk garansi nggak? Enggak, sebenarnya nggak masuk garansi. Aki enggak, cuman mesin, batoknya mesin itu loh, ya, mesin rumahnya mesin itu. Radiator pun enggak juga, ya. Jadi makanya ketika melakukan awal pembelian, tolong pastikan itu semua. Kami sudah memastikan unit itu kondisinya sudah siap pakai, tidak ada kendala. Kalaupun misalnya ada kendala yang karena memang kesalahan kami, kita akan kerjakan gitu. Tapi kalau ngomong garansi itu ya yang terkait mesin dan dalemannya, ya piston dan lain-lain gitu. Terus apalagi ya? Terus kaitannya dengan KM tinggi. Sebenarnya gini, jangan khawatir mengenai KM tinggi. Yang pertama, Bluebird tidak pernah melakukan riset KM. KM-nya itu pasti ngikut periode servisnya mereka. Jadi sebenarnya teman-teman tuh bisa dapat record service dari teman-teman di Bluebird. Sebenarnya mobil itu historinya gimana, pernah servis apa aja, pernah perbaikan apa aja, servis apa aja, ganti spare part apa aja, itu bisa sebenarnya kalian dapatin. Yang penting kalian minta ke Bluebird-nya gitu. Nah, sehingga ketika KM sudah panjang namun mobil ini ternyata selama jadi taksi itu dirawat, disiplin servisnya bagus, sebenarnya nggak ada masalah. Artinya memang sudah ada penggantian beberapa kali spare part yang memang memiliki masa waktu pakai. Seperti kampas kopling, kan ada masa waktu pakai, berapa kilometer harus diganti, ya kan? Bracketnya rem gitu misalnya, busi dan lain-lain. Kalau emang sudah waktunya ganti, pasti diganti oleh Bluebird, sehingga jangan khawatir. Ya, terus pertanyaan ke-8. Ke-8 apa udah? Ya, ke-8 ya. Ke-8, apakah Dipol ini melayani juga pembelian bahan limo seperti lapak sebelah? Secara keseluruhan sebenarnya Bluebird melayani pembelian bahan, cuman memang ada beberapa persyaratan, kayak beli bahan itu minimal harus 5. Catatannya kalau untuk Surabaya sebenarnya bisa aja kita jual bahan saat bahan itu ada gitu. Kalau bahannya sudah nggak ada, ya kita nggak bisa ngambilin, nggak bisa jual, kecuali teman-teman memang mau borong sama mau beli berapa puluh unit, nanti kita bisa mintakan dari pool lain yang memang sedang punya bahan. Bisa kita mintakan dari Jakarta atau dari Bali, bisa. Tapi kalau untuk beli satuan bijian, kita nggak lepas kalau bahan, ya gitu. Terus yang ke-8, apakah unit yang dijual ini dijamin bebas kropos pada bodi, mengingat Astra Toyota tidak memberikan perlindungan anti karat pada mobil ini? Pokoknya Om Ovan ini taunya banyak juga, ya. Sudah biasa dengan mobil, ya. Untuk kropos, saya sebenarnya kurang serap dengan bahasa bebas kropos. Bebas kropos ini kalau persepsi saya, mobil tidak ada kroposnya saat dijual. Jawabannya iya. Tapi apakah mobil itu pernah kropos? Jawabannya mungkin pernah, cuma tidak semua unit pernah kropos. Sebagian kecil unit mungkin pernah kropos, karena ada juga perilaku pengemudi, perilaku bengkelnya yang berbeda-beda. Mungkin aja ada yang pengemudinya itu males sehingga ada beberapa kali genangan air di dalam bagasi karena karpet ditaruh di bagasi atau bagaimana, sehingga akhirnya menghasilkan kropos dan lain-lain gitu, ya. Itu akan diperbaiki semua, ya, tidak cuma kropos, dekok-dekok dan lain-lain. Kalau masih ada sebelum pengecetan itu diperbaiki semua, di repair semua. Kropos pasti ditutup kalau ada, ya. Untungnya gini loh, kalau Surabaya karena
nggak se ekstrim Jakarta. Di Jakarta bisa jadi kerendam banjir dan lain-lain sehingga potensi keropos. Kalau Surabaya ini untungnya enggak. Jadi mobil yang keropos itu sedikit. Ada memang tapi sedikit gitu. Saya pernah bikin video lagi-lagi ya, video yang milih bodi bekas taksi. Kebetulan saya waktu itu pakai mobil yang keropos sehingga teman-teman bisa tahu di mana sih potensi keroposnya kalau mobil X taksi kalau di Surabaya. Nanti cek aja mungkin di videonya Om Ovan. Gitu. Untuk apa namanya? Kemudian setelah itu ketika mau dijual sebenarnya ada juga treatment yang kita berikan, kita pelingkut juga tuh sebenarnya bagian bawah dan lain-lain yang potensi keropos agar ketika mobil itu teman-teman pakai ya tidak ada potensi keropos, minimal meminimalisir lah gitu ya kan. Dan pertanyaan yang terakhir untuk nomor 9 itu jawabannya ya. Pertanyaan terakhir, Vios Limo seperti ini diremajakan setiap berapa tahun sekali ya oleh Bluebird? Oke, dulu peremajaan itu 5 tahun. 5 tahun dilakukan peremajaan. Tapi teman-teman kan tahu juga ada beberapa perubahan yang terjadi di hampir semua kota di Indonesia ya, tak terkecuali Surabaya. Begitu online masuk, operasional taksi kan menurun. Akhirnya ada mobil yang nggak sampai 5 tahun itu sudah dijual gitu ya, dijadikan mobil jual, diremajakan. Ya kan? Makanya kalian sekarang ketemu mobil yang kilometernya itu tidak sampai 300.000. Kalau dulu Surabaya itu kilometer 350 ke atas, 350.000 ke atas, bisa 300, 400.000, bahkan ada yang 500.000 kalau dulu. Karena mobil bisa beroperasi lebih dari 5 tahun. Bisa 6 tahun loh dulu itu dipakai. Ya kan? Karena belum ada mobil baru datang gitu. Nah, kalau sekarang banyak teman-teman ketemu kilometer X taksi cuma 200.000, di bawah 300.000. Ya karena memang pemakaian unitnya itu tidak sebanyak dulu gitu ya. Jadi sekarang ini ya rezekinya kita yang beli sebenarnya kan. Kilometernya nggak terlalu panjang. Mungkin buat kalian 200.000 itu panjang gitu ya, kok panjang banget. Tapi untuk X taksi itu pendek kalau menurut saya. Maaf ya. Nah, itu dia pertanyaan dari Om Ovan Triorit di Instagram, karena sudah DM ke kita. Kita terima kasih banyak dapat pertanyaan-pertanyaan yang mendidik begini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat kalian yang mau milih mobil bekas taksi. Poinnya yang penting sebenarnya enggak apa-apa kalian beli bekas taksi dimanapun, tapi kalau kalian ragu-ragu, dicek aja, dicek mobilnya. Jangan apa namanya ya, istilahnya kalian cuma melihat tampilan luar yang kelihatannya bagus, upgrade-nya wah, body kit-nya bagus dan lain-lain, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya poin penting dari mobil dan kendaraan itu adalah mesin, kaki-kaki. Ya, percuma nanti pakai body kit, peleknya bagus tapi gelodakan. Pakai body kit dan lain-lain, suara mesinnya kasar. Ya kan, mogok, ya kan? Jadi semoga kalian juga senantiasa melakukan pengecekan setiap pembelian unit.